Horas, menjuah-juah, Yahoo! Dalam episode ini, kita akan kembali membahas tentang neuroscience dan pembelajaran. Kita sudah melihat bagaimana otak manusia mampu melakukan begitu banyak komputasi secara bersamaan untuk memungkinkan orang melakukan berbagai keterampilan yang luar biasa, termasuk gerakan-gerakan akrobatik menggunakan sepeda motor, dan lain-lain. Otak juga memampukan orang untuk memahami fenomena alam, mengembangkan teknologi, dan merancang peralatan dan mesin yang memanfaatkan pengetahuan tentang hukum-hukum alam. Sebenarnya, kita bisa mengatakan bahwa kemampuan otak manusia itu tidak terbatas. Manusia bisa mempelajari dan mengembangkan kemampuan apapun yang dianggap bermanfaat atau setidaknya relevan bagi kehidupannya. Misalnya, manusia bisa menciptakan motor, mobil, dan kereta api untuk bergerak cepat di darat, menciptakan perahu, kapal, dan kapal selam untuk bergerak cepat di laut, menciptakan balon gas, pesawat terbang, dan helikopter untuk bergerak cepat di udara. Manusia menciptakan pistol, senapan mesin, bom, bahkan bom nuklir sebagai senjata untuk membunuh dengan cepat dan dalam jumlah besar. Manusia juga menciptakan berbagai peralatan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan pikirannya, seperti berbagai peralatan mekanik, kalkulator, komputer, dan telepon pintar. Banyak lagi teknologi yang sudah dikembangkan manusia yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa apapun yang bisa dipikirkan oleh manusia bisa diciptakannya. Ya, saya sering bergurau mengatakan bahwa saat ini bahkan para dewa Yunani pun sudah kalah bersaing dengan manusia. Bahkan saat ini manusia sudah mencoba menciptakan mesin yang memiliki kemampuan berpikir, bahkan belajar sendiri, yaitu mesin yang memiliki kecerdasan buatan atau artificial intelligence, disingkat AI. Ini seolah-olah manusia menciptakan makhluk yang menyerupai dirinya. Tentu saja yang dimaksud adalah keserupaan kemampuan, bukan keserupaan fisik. Karena AI ini diwadahi dalam berbagai alat, misalnya laptop, desktop, handphone, dan berbagai alat lain yang memiliki kemampuan komputasi. Nah, tentu berbagai peralatan ini memiliki bentuk fisik yang berbeda-beda. Karena itu jelas bahwa keserupaan itu bukan keserupaan fisik. Usaha untuk menciptakan sesuatu yang mempunyai kemampuan berpikir seperti manusia ini mirip sekali dengan apa yang dilakukan Allah ketika menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Sekali lagi,
Tentu kesegambaran ini bukan kesegambaran fisik, tapi kemampuan. Maksudnya, manusia diciptakan dengan kemampuan berpikir seperti Allah. Dan kemampuan ini masih ada sampai sekarang dalam diri manusia. Hanya saja karena manusia itu mengalami penuaan dan kematian, manusia tidak bisa mengembangkan kemampuannya secara menyeluruh. Kemampuan yang sudah diberikan Allah kepadanya tidak bisa dikembangkan sampai menyamai Allah sendiri. Seandainya manusia itu hidup kekal dan tidak mengalami penuaan, maka ada kemungkinan kita akan menyerupai Allah. Kita bisa berdebat tentang batas kemampuan otak manusia, tapi saya rasa kita sepakat bahwa kemampuan otak manusia itu hampir tidak terbatas. Nah, bagaimana kita memanfaatkan kemampuan otak yang tidak terbatas ini? Untuk itu, kita harus memahami bagaimana otak belajar. Kita harus tahu apa yang terjadi di dalam otak ketika orang mempelajari sesuatu. Kalau kita sudah memahami hal itu, maka kita akan dapat merancang pembelajaran yang efektif. Kabar baiknya, kita sudah memiliki banyak informasi dan pengetahuan tentang otak dan cara kerjanya. Kita akan membahas lebih jauh tentang hal ini dalam episode selanjutnya. Bagaimana tanggapan Anda? Sekian dulu. Horas menjuah-juah. Yahoo!